Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Hai. Selamat pagi. Belum masuk sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Akhirnya nih bisa ngerasain hari Apa? Minggu juga ya. Oh iya. Walaupun ya sambil kerja tuh Minggu buka laptop. sambil mangku laptop ya kan. Lu kayaknya dudukku munduran dikit deh, Vin. Oh, biar nyaman ya. Biar bisa bersandar pada kenyataan ini. Betul. Apa kabar teman-teman? Apa kabar Vinda Manurung pagi ini? Kan kita udah gak ketemu 24 jam. Oh iya. Bener, kabar bertahan lah. Iya bertahan ya. Iya. Bertahan nih sambil Ini ngopi dulu boleh. Sarapannya oke punya nih. Yoi, ini kebetulan Makanan sisa tadi malam. iya, Ya. 2 hari yang lalu malah kan. Roti. Arti sarapan di kita ya gitulah ya. Iya, ya Daur kalau ulang. ada sisa-sisa lebihan-lebihan kita bawa pulang. Aku seruput dulu kopinya. Tapi emang jadinya nyari Indomie tuh berkah banget. Iya. Kalau di sini kerasa 5 kali lipat lebih enak rasa Indomie di sini. Tapi Indomie yang lu bawa dari Indo. Iya, yang dari Indo. Iya kan, bukan Kalau yang dari Indomie di sini ada ya. di sini Indomie ada. keluaran Di sini sini ada ya. Indomie keluaran sini, tapi ya rasanya tetap aja beda kalau menurutku ya. Iya. Mungkin karena di sini udah di-adjust sama lidahnya orang sini kali. Jadi apa kisah kita Apa kisah hari ini? Apa kisah pagi ini? Kita sambil ngunyah ya teman-teman. Iya, Nah, ini waktunya sarapan. betul. Salah. Iya. Betul. Kok betulnya di sini? Iya, Salah. salah kan. Nah, Udah koordinasi tangan. koordinasi tangan udah Ya. masih nggak sinkron ini. Kita berbicara apa Baru nih hari melek. ini, Tak? Pagi ini kita nyambung dari yang minggu lalu aja, Pak. Oh, bisa. Survival mode ya. Ya, Minggu lalu kan. kita ngebahas apa sih? Ya survival mode ya jatuhnya ya, karena kita ngebahas masalah komunitas segala macam kan. Ya, itu kan bentuk penguatan lah ya. Senjata lah. Senjata. Supaya bisa bertahan. Nah, bisa sebenarnya kita lanjutin kalau mau ngomongin itu. Karena kemarin kalau mau dilanjutin dipanjangin lagi bisa sejam lebih itu kita Ratusan. ngobrol. Lo teman kita kan banyak. Yoi. 1.540 Orang. orang. Itu. Bukan semut. Iya. Eh. Nah, kalau ke core-nya banget nih, kita kan sebagai di sini kan pekerja ya. Bukan liburan kebetulan. Bukan, Ya. alhamdulillah iya makanya. Kebetulan cari uang di sini. Jadi ya, Bukan ya kerja. harus survive. Bukan kerja, bukan liburan. Ya, harus survive kan. Betul. Kalau liburan ya udahlah, bolehlah ke bawah angin ya kan. Iya. Nah, ya. Gulun. Tapi kalau kerja kita harus survive nih, jati diri harus kuat. Oh iya kan? betul. Kita nggak, berarti kita mewakili bekerja di UAE nih ya, Ya, di Middle bekerja East. di Ya. UAE. Bahkan kita nggak bisa Ngomong juga di Middle East yang lain. ya, mungkin Middle East lain beda ya. Beda, tapi kita ngomongnya spesifik di UAE lah. Nah ini Apa nyambungnya? kembali ke suhu lah. Suhu lagi. Suhu. Gue senior. Senior ya. Kenapa gimana? Saya merasa gimana gitu jadi senior Kan gitu. berarti lu udah mengalami naik turun lah ya, dari bener-bener anak baru, anak bawang. Anak bawang. Yang gua masih rasain sih sebenarnya sampai sekarang, tapi setelah bergerak 1 tahun mulai baru keep up nih, sampai akhirnya Oke. lu udah mendarat lah istilahnya. Kalau pesawat kan Landing. udah iya, landing. landing. Kalau gua kan dia masih buka roda. Pernah kalau naik pesawat buka roda, terus pesawatnya kayak nggak jadi. Nggak jadi, Kayak, muter aduh, lagi. Itu pernah juga nggak? Nih, rodanya lu bisa ngerasain udah dibuka, tapi masukin lagi. ya. Jadi gua tuh masih kayak naik turun gitu tuh, kerasa tuh. Gua pikir gua udah bisa nih, gua udah ngerti. Baru nih. 1 tahun lu. Iya, 9 bulan plus. Ya 9 bulan plus. Lu nggak ya, boleh belum lah setahun. langsung dibulet-buletin Iya gitu. benar. Sorry. Nanti terlalu cepat kan? Iya. Terlalu cepat. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. memang harus dipercepat. Dipercepat. Jangan dong. Iya. Jangan Nah, dong. makanya maksudnya coba kita Breakdown. Iya, coba gua lempar. Ini yang menurut gua pas di awal-awal 3 6 bulan 3-6 pertama bulan gua di pertama, sini, ini nih yang kayaknya gua ditampar-tampar lah dengan Kenyataan ini. Iya, ternyata gua butuh sifat ini ya. Terus gue udah terapin sifat ini, ternyata gue butuh
naikin level di sifat Oke, ini. oke. Nah, kita lihat perbandingan lu juga pas zaman Pas masih waktu ya. anak bawang sampai sekarang udah anak bawang juga. bawang goreng. Iya. Udah bawang Sekarang udah goreng. Iya, kemarin kan masih mentah. Sekarang kan udah bawang belum goreng. Kulitin ya. Udah kriuk Bener. sekarang ya. Sekarang udah kriuk. Iya. Nah, salah satunya itu yang paling gua kerasa banget ini sih apa? Pace. Itu beda banget di sini. Oh iya betul. Gua sempet ngira ini orang-orang pada minum apa sih pagi-pagi gitu loh. Padahal mereka Vitaminnya lain ya? iya, jarang sarapan kan. Oh iya lagi. Kalau kita kan Iya lagi. gue datang dari budaya nyampe kantor Nah, buka-buka nah, coffee time betul, gitu kan. betul. Nah, gue tadinya mikir di kantor gue doang kan. Kantor mantan kantor lu nih yang datang tuh langsung tak gitu. Kayak cepet banget kayak semua tuh harus kayak jangan buang waktu gitu. Tapi pas ngelihat yang lain-lain kayak teman-teman barista kita Iya, atau apa, gue nggak ngelihat ada pace yang lambat sih sebenarnya kayak Dan semua iya, tuh di gue sini juga pindah kantor juga sama. by default kayak cepet semua Cepet sini ya. cepet semua. Pagi datang pagi. Maksudnya kayak ya pasti orang ada break lah ya, ada coffee time segala macam. Tapi nggak yang pagi gitu langsung tuh biasanya enggak. Kalau biasanya misalnya datang misalnya coffee time lu jam 8 gitu. Coffee time gue juga jam 8, tapi gue nggak datang jam 8:15. Jam 6:30 gue udah di kantor. Nah itu juga tuh Udah ngeberes-beresin segala macem, email udah rapi, udah gue buka, gue udah ngelis kira-kira hari ini apa yang mau gue lakuin, apa aja yang mau gue close misalnya, karena itu kan operation 24 jam sebelumnya kan, jadi kita harus tahu nih apa aja gitu sebelum nanti ada surprise lain di kemudian sepanjang hari itu gitu kan gitu. Nah nanti gue udah tahu apa yang mau gue lakuin, baru tuh biasanya gue bikin kopi gitu, misalnya beli kopi dan segala macem. Tapi nggak langsung datang. Nah kalau di Indo kan kita dulu datang buka, itu yang gue inget ya waktu gue masih di Indo, kayak datang ngobrol dulu nih. ya dicek dulu. Nelpon dulu kayak, Vin, udah di jalan belum? Kenapa? Ngelewatin ini nggak, gorengan dong titip. Nah, banyak iklannya banyak banget. Persiapan mejanya tuh banyak gitu. Nah itu yang selain tadi kan gue berbicara iramanya aja cepet. Bahkan lu udah bilang mulainya aja tuh di sini tuh beda. Iya. Kayak banyak banget. Tapi ini berbicara bukan orang lokalnya ya. Ya kita berbicara dari sudut pandang kita kan. Ya. Para pekerja dan yang kita lihat, dan para pekerja yang pendatang asing, ya, perantau ya. Betul. Nah itu somehow semangat untuk mulainya aja tuh datang pagi banget. Ya, itu hampir semua sih budayanya. Iya. Gue jadi kan? Iya kok nggak ada yang males. Gue nyari teman males kok nggak ada ya. Gue ngerasa wah beda banget sih. Dimakan lu. Nah itu lambat dikit. Buat keep up itu mungkin analoginya tuh ibarat masuk pintu tol sih. Jadi kayak bener-bener semua tuh udah langsung high speed gitu di sini. Iya kan? Nah itu yang, waduh narik beda gasnya ya? Susah banget. Narik gasnya karena ya itu tadi. Kayaknya waktu itu kita udah sempet bahas di waktu awal-awal kita ngobrol masalah karena gue baru 2 tahun di sana, jadi adaptasi gue lebih cepat dan lu udah terbiasa dengan kemacetan dalam tanda kutip. Sekarang masuk tol. Betul parah. Di ada beberapa saat gue kayak kapan ya macet lagi gitu. Kok semuanya jalan tol semua, ngegas semua ya gitu. Ya tapi sebenarnya balik lagi Kevin, maksudnya kayak oke, memang sekarang kerja lu cepat, tapi selama lu mau dari diri lu sendiri, lu berusaha mau gas terus aman harusnya. Lu gigih aja. Oh itu poin kedua nih. Poin kedua. Soft skill langsung masuk poin kedua. Yang mendukung lo bisa kerja cepet itu kegigihan ya. Yoi. Kegigihan dan lihat lingkungan orang sekitar. Maksudnya kegigihan terus buka ini aja. Jadi jangan berasa sok tahu gitu. Maksudnya sok tahu dalam artian misalnya oke, memang bidang kita nggak berubah gitu. Tapi kan tempatnya berubah nih sekarang. Kayak oke, lu udah 9 tahun. Tapi 9 tahunnya di Indonesia, lu nggak tahu waktu datang ke sini tuh culture-nya kayak gimana, atau kalau kita ngomongin kerjaan lu, let's say formasi tanah di sini tuh kayak gimana kan lu nggak tahu tuh. Jadi kalau lu dikasih tahu, lu jangan I know. Gue udah tahu.
Berarti membudayakan diri juga mau belajar hal Betul, baru itu ya. Open minded terus ya. Betul. Jadi kayak jangan jadi sok tahu lah. Tetap aja kayak ya, kita belajar hal baru terus kan tiap hari. Iya, itu sih kalau balik ke sesi kita yang pertama waktu perubahan. Gue sambil ngunyah ya. Oh iya, betul. Waktu agak keras ya nih roti. Iya. Ini memang seperti kehidupan di sini. Keras. Makanya makan yang cepat. Kalau disimpan pas dibikin kemarin malam masih lembut. Nah, iya, ini coba nih ya. Inilah salah satu penyebabnya kalau lu kerja ditunda-tunda di sini. Langsung keras. Udah enggak ada lembut-lembutnya lagi. Enggak bisa. Terus sorry, gua potong terus. Pas sesi pertama kita perubahan, pas nyampe sini tuh nggak bisa kayak berubahnya harus luar dalam sih. Personality juga harus diubah. Masa itu kita harus jadi ngomongin merubah personality. Dalam artian tadi personality untuk survive ya. Oke. Jadi approach benar. Approach lu dalam menghadapi pekerjaan di Indonesia begini ya kan. Benar. Ya itu nggak bisa dibawa ke sini jadinya. Iya, betul. Beda banget. Itu harus, ya tuh gue setuju. Kalau tadi kan ya itu poinnya di sini kerjanya cepet, kita harus mau belajar hal baru karena gue nggak tahu sih di kantor lo yang sekarang di sini tuh orang cenderung menganggap lu mestinya ahlinya nih, misalnya peran lo apa jadi lu mestinya tahu segalanya di bidang itu. Jadi mereka langsung rely 100% gitu loh model. Iya sih. Mungkin ya kadang-kadang emang jatuhnya jadi kayak ngelempar ya. Tapi ngelempar ini mestinya kerjaan lo. Ya udah berarti lu ngelempar kerjaan maksud lo. Iya, salah satunya itu juga. Jadi lu tuh yang ngerjain 100% kayak gitu. Ya cuma ada kompetisi antar negara itu kelihatan sih. Iya, kompetisinya enggak cuma kompetisi antar individual kan jatuhnya. Iya. Jadi memang bukannya rasis sih. Iya, tapi memang ada nuansa itu. Kelihatan nuansa kayak gitu. Ada yang cenderung pengen didengar terus dan dia nggak mau dengerin orang. Iya, dan budaya judgingnya tuh jadi lumayan tinggi di sini. Betul. Budaya judgingnya jadi lumayan tinggi. Antar negara ya. Maksudnya ya gua akuin aja juga dari sisi gua kayak pas gua bakal kerja sama negara ini nih. Langsung mental ngejudge. Langsung iya. Nah, ngejudge dan mempersiapkan diri. Itu salah satunya juga. Jadi persiapan defense lu gimana? Persiapan ritme, persiapan cara gua ngomong ke dia berarti harus beda nih. Beda nih sama approach ke kalau lu kerja sama si B gitu. Oke. Dan memang kalau kita good strategi tuh. Iya emang, tapi iya sih salah satu strategi yang gua apply buat survive. Kalau gua ngomongnya sama orang-orang dari negara A, biasanya gua langsung jelasin ini. To the point. Nah, kalau sama negara B harus gua yang nanya kayak oke. Jadi gue harus membuat seakan-akan dia yang menyimpulkan. Nah itu ada tuh negara-negara. Oh gitu ya? Kalau dia nggak gue sanjung. Oh nggak lu sanjung? Dia nggak bakal dengerin apapun kata-kata gue. Maksudnya kerja lu agak berat juga ya kerja pindah nih ya. Nah itu dia sih. Karena kan bidang gue ya mantan kantor lu ini kan satu tim kan. Iya betul. Ada pekerja. Nah khususnya bidang gue shift-shiftan kan. Jadi shift malam sama shift pagi. Jadi kayak mau nggak mau gue harus bisa membuat seirama lah ya. Iya benar. Gimana sih shift malam bisa membantu gue di shift pagi. Betul. Jadi, dan sebaliknya. Iya. Nah kadang-kadang karena kompetisi antar negara ini kadang-kadang mereka tuh nggak mau mencapai gol yang sama. Ya. Nah sama ini jeleknya kalau timnya lagi-lagi yang gue bisa bilang adalah tergantung orangnya dan tergantung timnya sih. Kalau semua timnya maksudnya dengan latar belakang yang sama tapi di tim yang memang orang-orangnya lebih open minded gitu, alurnya pasti flow-nya lebih enak. Iya, lebih enak ya. Flow-nya lebih enak tuh yang pertama. Terus abis itu tadi kalau kita ngomongin masalah judging-nya jadi kelihatan banget, blaming-nya juga jadi kelihatan. Blaming game-nya itu jadi kelihatan banget gitu. Jadi kalau lu nggak seirama sama partner lu dan partner kerja ya dan mereka kompetisinya tinggi banget gitu, itu ada miss sedikit itu saling tunjuknya tuh kerasa banget
Jadi bukan cari sama-sama cari solusi. Oke, ini kita teamwork. Ya udah satu salah, ya udah akuin. Ya, oke, ini gitu kesalahan. Kan? Ya udah besoknya ini yang dibenerin, ini corrective actionnya gitu kan. Memang ada yang enggak, timnya enggak kayak gitu tuh ada. Ya. Ada. Itu yang emang kelihatan banget mau nyalahin. Ada budaya mau mengkambing hitamkan lah. Ya. Gitu. Kenceng lah budaya mengkambing hitamkannya di sini ya. Nah, jadi caranya buat survive bukan susah kalau mau ngerubah budaya itu. Kita yang harus, bukannya kita jadi ikut apa maksudnya ikutin jadi kita jadi suka saling nyalain, enggak, tapi approach kita yang harus kita rubah. Itu tadi yang coba ya bilangnya main cantik lah ya. Makanya kalau negara main cantik, beautiful, main beautiful lah. Beautiful play. Yes. Beautiful play. Cantik-cantik main. Cantik-cantik main. Sih jadi berubah-berubah artinya. Iya, sorry ya, lanjut. Nah, terus. Itu maksudnya kalau so far sih strategi gue gitu, kalau mau main cantik lo harus tahu lo ngomong ke negara A kayak gimana, ke negara B gimana, negara C gimana. Karena in the end ya lo mau ini jadi kerja tim atau kerja individual, betul. Dan kita harus aware banget, hampir mayoritas di sini banyak banget yang kerja individual. Iya sih. Karena mereka, iya sih. Waktu itu gue pernah ngobrol sama senior gue, mereka bilang, senior gue ini bilang, lo harus ingat, lo kerja di negara imigran, dalam artian hampir 80% pekerjanya adalah pendatang, perantau. Jadi lo harus menyadari bahwa satu lantai itu bekerja dengan sifat saat bangun pagi itu udah insecure, karena mereka bukan di rumah mereka. Oke. Jadi saat mereka bangun, secara nggak sadar, everyday mereka selalu mikir besok gue bisa dipulangin nih. Karena ini bukan kota gue. Jadi kayak mereka semua tuh pendatang, termasuk gue juga. Kayak apa yang dibangun di sini tuh, kecuali lu udah punya golden visa, lu nikah sama orang sini, lu udah tahu lu bakal tinggal di sini selamanya. Ya, itu beda cerita. Cuman kalau lu nggak punya golden visa, katanya mau sini selamanya. Golden fish ada ikan mas. Nah, jadi memang ya itu sih, menyadari bahwa semua orang di sini emang berusaha survive. Iya, oke. Karena semuanya benar. Dan memang ada negara tertentu yang insecure-nya parah. Iya, tapi itu kayak balik. Ya, ini nyambungin ke cerita lu ya. Gue pernah waktu itu training, gue kayaknya tahu maksud tuh ini negara mana. Jadi waktu itu gue training, terus si teman training gue nih, pokoknya dia harus selalu komen dan aktif banget, aktif banget. Betul. Terus di akhir-akhir training, gue sempat bertanya gitu loh, kenapa sih kamu harus se-defensif itu misalnya, atau kalau ditanya harus selalu debat gitu kan. Kenapa? Lu gitu. tanya langsung. Gue tanya langsung ke orangnya, dan dia jawab gini, karena gue bukan si A, dia menunjuk teman-teman kita dari negara A, which is orang kulit putih, harus langsung gue sampein aja. Gue? Iya, kita. Gue kan nggak satu training di situ. Enggak bukan. Gue diomongin di situ. Iya, orang kulit putih dia bilang gitu. Karena lu lihat, kalau orang ngelihat orang kulit putih, mereka tahu, mereka tuh akan langsung mindset mereka kan, nih orang ahli, nih orang pinter. Nah, jadi mindset yang udah ada di kehidupan ini, itu yang membuat mereka. Jadi gue nggak bisa, gue harus debatin terus supaya orang tahu gue itu juga ahli loh. Nggak cuma supaya orang nggak dipandang gue sebelah mata. Ini kayak kalau disamain di budaya kita tuh kayak waktu liburan ke Bali. Lu pernah ngerasa gak sih? Enggak, gue cuma liburan ke Bali sekali. Oh iya, 2 kali kayaknya ya. Balikpapan beda ya. Gimana kalau liburan di Bali gimana? Kalau lu ngobrol sama teman-teman yang biasa pulang pergi ya ke Bali, itu udah banyak budaya yang kalau lu ngunjungin restoran-restoran tertentu, tempat turis tertentu, lu tuh didiskriminasi antara lu dengan bule. Maksudnya? Ya karena dipandang sebelah mata biasanya orang-orang Indo. Tapi bayarnya sama. Nah, didiskriminasinya juga karena emang orang bule di charge lebih mahal juga. Oke. Jadi memang ada nuansa. Kok seru, berarti mereka punya 2 menu gitu dong. Bahasa Inggris biasanya. Beneran? Iya, international. Itu iya.
Rese banget ya. Oke, terus. Ya, yang kasihan ya yang pacaran sama bulenya pasti dikasihnya menu bule. Ngikut lah yoi. Terus. Nah, jadi kayak maksudnya emang udah di mata dunia entah gimana, bahkan di negara kita sendiri kalau emang lagi ada bule dalam artian berkulit putih itu jauh lebih dipandang, dianggap bisa, dianggap lebih mampu. Ya. Entah kenapa negara-negara Asia tuh punya kecenderungan untuk melihat warga-warga kulit putih itu lebih tinggi daripada kita. Walaupun gue juga lebih tinggi dalam arti kata sebenarnya sih kayaknya iya ya. Kayak contohnya deh, gue lah. Tiap kita meeting apapun lah di kantor kita ya. Ketika kita kayak udah masukin aja orang global di meetingnya. Jadi seakan-akan itu buat klien jadi ngeliat kayak udah orang ahli nih, ada ahlinya asal gitu, namanya nama bule-bule nama bule-bule gitu. Kalau kalau punya anak kasih nama James. Oh iya benar. James tangan. Jam tangan. Jam tangan Vinda. Iya jadi kayak kalau masuk di tim situ Vinda Manurung ya udah siapa nih? Tapi kalau namanya tiba-tiba David John siapa lah langsung kayak is this a specialist from here gitu lah langsung dianggap langsung top of the top, core of the core. Nah memang ya itu budaya itu masih kenceng sih di sini ya. Ya. Budaya melihat budaya insecure sih ya jatuhnya ya. Insecure ya. Yang dikeluarkan ternyata dalam bentuk tadi adu debat. Ya benar adu debat. Jadi setiap ngomong apa aja tuh harus didebatin. Iya, kayak itu capek banget sih. Gue kayak selamat pagi. Kenapa pagi? Kenapa selamat? Itu kayak setiap hal tuh harus di gini-gini. Kenapa? Why? Itu men-challenge. Itu bukan men-challenge sih, itu kayak ngajak debat sih memang. Ya, men-challenge kan ada ujungnya. Ngajak debat kayaknya enggak ada ujungnya deh. Ujungnya di dia kalau mau stop, dilawan bicara lu, kalau dia pengen stop, di stop. Iya, waktu itu pernah do you understand? Gue pikir ya udah gue jawab iya aja lah gitu. Biar cepet kan? Karena ada kerjaan lain nih. Iya. Yes, gitu gue bilang kan. Yes. Terus dia bilang, "No, if you understand, you don't just say yes, you explain." Gitu-gitulah. Oke. Oh ya udah, besoknya gue debatin, terus dia nanya kan, "Do you understand?" But I think gini gitu kan. Terus dia kayak, loh kalau lu masih debatin berarti lu juga gak ngerti. Maksudnya ini gimana sih nih orang, buset. Jadi mau lu apa gitu kan. Jadi gue juga kayak budaya speak up itu penting banget sih di sini. Cuma memang tapi iya sih. Cuma memang kadang-kadang gue akuin gak terarah sih. Iya. Kalau kadang-kadang. Iya kadang-kadang jadi gak ada ujungnya kan. Karena semua orang mau speak up. Itu yang susahnya di sini. Tapi kalau buat kita terutama, maksudnya orang Indonesia, aku dan kamu, asik. Itu kayaknya harus speak up karena kita maksudnya di bidang pekerjaan kita. Iya, di kita berdua di bidang kerjaan kita ya, dan karena kita berdua tipikalnya kita kan nggak pernah nolak kerjaan. Nah, itu kita berdua kan nggak pernah tuh nolak kerjaan. Setelah kita ngobrol ke banyak orang Indonesia, itu ternyata pada masanya tipikal orang Indonesia di awal di sini ya. Ya. Karena kita malas berdebat sih sebenarnya. Iya, dan malas. Itu masuk dalam ini gak sih, kayak berusaha membuktikan diri? Ya itu juga sih. Nah mungkin ada beberapa negara pembuktian dirinya tuh dengan mendebatkan. Ada beberapa negara yang membuktikannya tuh gue kerja cepet banget nih. Iya, ada beberapa negara yang kayak kita. Ya. Ini kerjain ini ya. Berikanlah pada saya. Iya. Siksalah saya. Iya. Boleh. Jangan tidur sampai minggu depan. Iya. Boleh. Bisa, gitu kan? Saya tunjukkan bahwa saya bisa. Nah, gitu. Tapi nggak ada habisnya. Nah, ada negara yang kayak, oh dia mau menunjukkan dia bisa. Kita kasih. Jadi di sini kalau nggak pinter-pinter tahu posisi, baca sikon. Iya. Main cantik tadi kan? Iya. Kalau lu nggak tahu, gue ini lagi jadi tim. Kalau di bola, gue lagi jadi tim defense apa tim offense nih. Kalau ada negara tertentu emang by default dia offense mulu nih. Nah kalau kita cuma di belakang gawang cuma diam-diam gitu ya diserang mulu. Iya benar diserang mulu. Oh dia iya aja nih. Oh dia doyan kerja cepet. Udah kasih kasih. Jadi di satu titik emang berani untuk ngomong no. Iya betul. Mungkin enggaknya tuh bukan enggak, saya enggak mau, tapi enggak sekarang. Ya. Skala prioritas. Iya. Menjelaskan. Nah, itu yang gue belajar di sini. Itu sih. Gue belajar di sini untuk menyampaikan skala prioritas. Jadi kayak
misalnya kelemparan kerjaan tambahan gitu yang bukan core kerjaan kita. Oke, gue akan sampein kalau emang gue bisa kerjain, gue akan bilang oke, ini bisa gue kerjain tapi nggak sekarang. Karena gue masih punya 1, 2, 3, 4, 5 di list gue. Ini gue tutup dulu, baru ini gue kerjain. Itu, dan itu harus disuarakan. Itu harus disuarakan, bener. Gak bisa kalau lu gak ngomong. Gak bisa yang gue masih belajar juga sampai sekarang. Nah makanya kalau gue cuma kayak, oh iya, gue taruh lah listnya di dalam hati gue kan. Iya, dan pikiran. Gue mikir, oke, udah masuk nih di list gue. Yang penting gue yain dulu. Iya. Pertama gue mikir, ya udah gue yain, biar dia jangan mikir gue nggak bisa. Itu satu. Ya udah gue yain, biar dia nanti lihat hasilnya lah. Oke. Outputnya nanti dia lihat sendiri gitu lah. Nanti dia datang lagi dalam waktu setengah jam. Iya. Mana? Mana yang tadi gue minta gitu kan? Langsung agresif. Lu lelet ya? Iya, gitu-gitu. Langsung dijudge. Loh, kok gue jadi langsung diinjek-injek? Ya itu karena gue nggak speak up dari awal. Nah, iya kan. Budaya di sini emang lo harus langsung speak up. Skala prioritas itu benar sih. Iya. Speak up dan belajar ngejelasin. Ya itu tadi belajar ngejelasin skala prioritas ya. Orang approach-nya beda-beda kan, tapi ya itulah salah satu caranya gitu, belajar ngejelasin skala prioritas kita ke bos atau ke siapapun lah kalau misalnya kita kelemparan kerjaan tambahan. Iya. Gitu. Sehingga jadi defense terbaik kita tuh selain jangan ngomong iya aja. Itu adalah time managementnya kita tuh harus clear dan diutarakan sih. Iya ya, benar-benar. Jangan dalam kepala doang, jangan bisa gue pikir, oh nanti gue ngerjain ini jam segini, ini jam segini. Kalau memang ada yang mau ngasih kerjaan ke lu, ya itu disuarakan aja. Juga kayak gue dari jam segini sampai jam segini gue harus ngerjain ini nih. Iya. Karena ini ditunggu jam segini harus sudah selesai. Iya. Ini nanti berikutnya kayak soalnya gitu. Kalau ya itu dia, kalau di Indonesia kan budaya pengertiannya cukup tinggi banget. Gitu ya? Lumayan kayak. Jadi gimana? Maksudnya kayak misalnya kita minta dia aja, terus kan lagi jam makan siang, nanti aja teleponnya pasti nggak diangkat. Oh iya, kayak gitu ngerti. Dalam hal menghargai waktu, maksudnya orang Indonesia lebih peka lah. Iya. Kalau di sini tuh waktu tuh nggak. Aku nggak merasakan waktu itu. Waktu istirahat, waktu makan tuh nggak ada. Kayak lu tuh. Walaupun aku berusaha ya, kayak misalnya kalau di luar jam kerja aku kalau nggak penting banget aku nggak pernah telepon. Iya. Aku WhatsApp. Iya. Nah kalaupun aku harus mau telepon, sorry aku potong dulu. Kalaupun aku harus telepon, biasanya aku WhatsApp dulu. Aku bilang bisa nggak aku telepon? Kamu free nggak? Jam berapa kira-kira? Itu. Nah ini budaya yang lu ajarin ke gue, karena ketika gue ngasih ruang, udah lewat nih jam shift gue kan, jam 8 malam. Ketika gue ngasih ruang, angkat. Iya. Dalam artian dia nggak bilang kalau ini penting atau apa, gue langsung angkat di ring pertama. Di ring pertama. Udah. Besoknya akan gitu terus. Akan gitu terus. Ya, itu salah satu trik aku. Iya. Trik gue waktu itu sampai sekarang sih. Kalau malam terutama, apalagi yang jam-jam udah malam yang nggak normal ya, jam 11, jam 12 malam karena kita ngikutin operation. Kalau ditelepon dering pertama, dering pertama nggak pernah gue angkat. Iya. Kalau dia nelpon lagi, artinya tuh penting banget. Gue angkat. Tapi kalau dia nggak nelpon lagi, itu artinya besok kita masih bisa ngomong besok pagi. Nah di sini tuh budayanya suka ngetes gitu. Oh. Nggak peka cek dulu. Cek ombak. Iya. Ini anak mau nggak ya? Menyerahkan dirinya untuk untuk dikasih kerjaan, disiksa. Ternyata gue baru dering pertama langsung halo. Takut gitu kan? Karena gue pikir penting kan. Penting, iya. Ternyata enggak, lu harus kayak menunjukkan apa yang lebih penting. Waktu kosong gua juga penting. Benar. Jadi jangan langsung diangkat dulu. Jadi tapi lu ini kan waktu udah gitu kan sekarang. Udah lumayan bisa sih. Makanya bisa, kan? kadang gua in advance kayak lu bilang time management itu gua kasih tahu ke teman-teman tim gua ini. Jadi kayak gua besok main tenis ya jam segini sampai segini. Jam segini, ya. Nah, gua baru online lagi jam segini ya. Benar. Oke, yang ini gua kerjain jam segini, habis gini. Jadi langsung itu time manajemennya harus disuarain sih kalau di sini. Kalau enggak lu bukan diinjak-injak sih, tapi lebih tepatnya orang selalu mikir lu kosong. Ya, jadi kalau lu nggak explain, mereka tuh menormalisasi kerja setiap saat. Iya, tiap saat. Karena mereka anggap kerja setiap saat itu adalah normal, pada saat lu nggak kerja dipikir lu nggak normal. Iya. Waktu lu napas aja gitu diem napas, wah nggak normal nih. Nggak normal. Dia nggak ngetik tangannya. Kok tangan lu ini, kok lu pegang handphone gitu kan, padahal saya pegang handphone di chat
chat klien mungkin di chat grup klien ada apa you gitu are free, you are free. Langsung ditanya gitu. Nah, itu budaya dari diri kitanya sendiri sih harus yang speak up itu sih gua akuin. Nah ini mungkin bakal beda banget kalau tadi kita ngomongin sama tim kulit putih kan. Gua rasa budaya ini nggak semuanya akan ter-apply. Kayak contohnya banyak banget kan kalau di kantor kita dulu nih, kantor dulu, kita kan kerja multinasional ya. Betul. Itu kerasa banget kalau tim dari daerah sini Middle East ngobrol sama tim dari daerah barat, mereka selalu ngerasa tim Middle East tuh kok ofensif banget. Oke. Kayak terlalu cablak, terlalu blak-blakan, terlalu kasar. Bahkan di budaya barat tuh ngerasa terlalu kasar. Oke. Cara ngomongnya, cara approach-nya, cara kerjanya. Nah, makanya karena beda banget. Sementara kalau di sana tuh kayaknya lebih bukan nyantai ya, tapi lebih halus. Semuanya tuh jauh lebih halus. Kalaupun mau cepet tuh di belakang aja. Gak usah ditunjukin. Kalau di sini tuh lu harus semua orang tahu ya, semua orang harus tahu kalau kita kerja cepat. Gue lagi cepet banget nih. Iya, gitu. Gue buru-buru nih kerjanya gitu. Harus kayak gitu. Sama tadi kita udah bilang kan di awal kalau ini tuh kita bisa ngomong gini karena kita kerja di sini. Mungkin ini nggak bisa teraplikasi, bahasanya bener nggak teraplikasikan. Benar. Nah, kalau misalnya kita kerja di Eropa misalnya, itu kita nggak tahu kan, ya kan? Kita nggak tahu kan di Eropa apakah budayanya sama, apakah orang-orangnya budaya kerjanya sama juga, kayak wah nggak ngerti waktu, ataukah di sana malah mungkin lebih balance, mungkin pagi kerja selesai jam kerja lu bisa punya waktu lebih sama keluarga dan segala macem. Kita nggak bisa komentar gitu ya, jelas itu yang kita rasain di sini gitu. Betul. Jadi ya memang masuk jalan tol ini ya harus banyak sih yang disetel. Iya, nggak cuman e-money. Iya betul. bukan ngetap doang pas masuk. Kalau nggak langsung ganti gigi, ngegas. Tapi tetap hati-hati, kalau nggak gitu ya ditabrak lu udah. Iya bener juga. Ya, harus tetap lihat spion kan. Iya. Cepat tapi harus tetap lihat spion. Gitu. Ini jadi les nyetir ya. Iya. Lu ada udah selesai nih kita ngobrol nih. Iya sih, ini ya topik jati diri. Topik ini jati diri ya. Bangun pagi, ngomongin jati diri. Betul. Biar luar biasa. Gimana caranya survive di sini? Terus ada yang mau lu sampaikan? Oke sih kayaknya belum persiapan yang lainnya. Iya, belum persiapan yang lainnya. Jadi masih pagi soalnya kan. Masih pagi soalnya. Makanya kita aja duduk di bawah nih. Oh iya. Udah males nyetel ini. Terkadang aja tidur di sini. Di sini. Tadi malam saya. Kalau pulangnya di waktu yang tidak diharapkan ya. Ketidurannya di sini jadinya. Udah nggak sempet dah masuk kamar, tidur aja di sini. Ketiduran kan? Aman. Ya udah deh kalau gitu. Siap, berarti ntar kita bahas lagi nih survival mode yang lain. Yang lain atau topik-topik lain lah yang kita obrolin seputar menjadi pekerja korporat di sini ya. Yo asik. Salam dulu dong kita biar nggak selek kan. Iya, sekarang kita kemana tak? Mamak. Ngopi dulu. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?